Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanazzalur rahmah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh. Wa syara'a lana al-a'yad wa afadha 'alaina bis-surur wa nawwara qulubal mu'minina bit-taqwa wal hubur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim. Nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala azza man qail fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi وسهل لنا أبواب فضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. نوينا تعالوا وتعليم ولقاء الاستقامة والإفادة استفادة والتذكر والتذكير الحث والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله لابتغاء مرضات الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para pengurus Masjid DKM Masjid Jami'at Thayyibah yang senantiasa diberkahi dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, dan para asatidz, para guru, para orang tua, para sepuh semua, insyaallah mudah-mudahan diberikan sehat wa afiat, panjang umur, senantiasa dalam keberkahan, dalam istiqamah, dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para jamaah semua, Bapak Ibu, insyaallah mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan sehat wal afiat, panjang umur, senantiasa terus dalam keberkahan, dalam istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan di waktu yang penuh dengan keberkahan ini senantiasa Allah jadikan diri kita penuh dengan kemuliaan, keberkahan dari Allah Jalla wa Ala. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan semua menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, hafiz dan hafizah, dan mudah-mudahan senantiasa kita terus berlindung kepada Allah Jalla wa Ala dari segala macam musibah, bencana ataupun yang lainnya, yang senantiasa kita terus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, Allah terus membimbing diri kita semua, melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia, rumah Allah Jalla wa Ala. Sebelum kita melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang lain, mudah-mudahan disinilah ketika kita membuka langkah kita menuju rumah Allah Jalla wa Ala, beribadah, bersujud, menyembah kepada Allah Rabbul Izzah, maka disitulah Allah buka keberkahan dalam hidup kita. Allah buka pintu-pintu kemudahan dalam segala urusan kita, keberkahan dalam rezeki kita semuanya, insyaallah senantiasa dengan wasilah amal kebaikan yang kita kerjakan khususnya di bulan Ramadan.
Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita terus menjalankan, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah bagaimana kecintaan seorang hamba, seorang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita terus menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani faqad ahya sunnati. Siapa saja mereka yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzah, bahwasanya bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam berbagai hadisnya tentang bagaimana kemuliaan kita dalam menuntut ilmu. Berlebih ketika Rasulullah jalla wa ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan bagaimana dalam hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarallahu fi man indah. Siapa saja mereka yang berkumpul di rumah Allah Jalla wa Ala, yatadarasuna fi ma bainahum, kemudian mereka mengkaji, mereka duduk dalam majlis ilmu, mengkaji ilmu-ilmu Allah Jalla wa Ala. Apa yang Allah berikan kepada kita semua, illa nazalat alaihimus sakinah, bahwasanya Allah memberikan yang pertama adalah sakinah. Sakinah apa Pak? Ketenangan. Ya, jadi Allah berikan yang pertama adalah sakinah. Makanya alhamdulillah, ya, tempat majlis ilmu adalah salah satu tempat yang memberikan ketenangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, bahkan sampai saking tenangnya Allah berikan sakinah ini, Allah langsung bayar cash. Ya, Allah bayar kontan pada saat itu juga. Ya, karena saking tenangnya sampai dia tertidur. Ya, karena kalau nggak tenang bisa tidur nggak? Susah. Ya, kalau Allah berikan ketenangan, begitulah. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah berikan yang namanya rahmat, kasih sayang Allah Jalla wa Ala. Dan juga wa haffathumul malaikah, dan Allah iringi para malaikat-malaikatnya Allah untuk mengiringi hamba-hambanya yang senantiasa menjalankan perintah Allah, yang senantiasa beribadah ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Ini salah satu bagaimana yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Setiap ada hambanya, setiap ada orang manusia yang beribadah mendekat kepada Allah, maka Allah iringi dengan para malaikat-malaikatnya Allah Jalla wa Ala. Ya, Allah temani, ya, dengan malaikat-malaikatnya Allah Jalla wa Ala. Kemudian wa zakarallahu fi man indah, dan nama-nama kita juga disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di hadapan para malaikatnya Allah, di arsy Allah Rabbul Izzah. Nama-nama kita disebutkan oleh Allah, hamba-hambanya yang senantiasa hadir di majlis ilmu. Alhamdulillah. Karena inilah, ya, bagaimana keberkahan, kemuliaan yang Allah berikan. Ya, bahwasanya kehidupan umat manusia dimuliakan dengan yang namanya ilmu. Bagaimana firman Allah, wahyu yang pertama kali turun adalah perintah untuk membaca, mengkaji. Maka kalimatnya adalah iqra. Kenapa tidak utlu? Karena kalau kita kaji bahasa Arab, ya, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia diartikan baca. Ya, membaca itu dalam bahasa Arab bisa dengan qara'a atau dengan tala yatlu. Makanya sering kita mendengar mengatakan tilawatul
Quran, membaca Al-Quran. Jarang orang mengatakan qiraatul Quran. Yang ada adalah musabaqah tilawatil Quran, perlombaan membaca Al-Quran. Nggak ada yang namanya musabaqah qiraatul Quran, itu nggak. Yang ada hanyalah musabaqah qiraatul kutub, lomba membaca kitab-kitab para ulama, kitab-kitab kuning. Nah itu ada. Tapi kalau musabaqah tilawatul Quran itu benar ada. Tapi kenapa di surah yang pertama kali turun, ya, surah Al-Alaq itu iqra kalimatnya? Karena Allah perintahkan kita untuk terus mengkaji apapun ilmu, apapun itu ilmu pengetahuan, maka terus kita kaji selama niatnya, tujuannya adalah kebaikan. Maka perintahnya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah atas nama Allah Jalla wa Ala. Karena kalau kalimat tala yatlu tilawah itu hanya sebatas Al-Quran saja, walaupun memang Al-Quran ini semuanya mencakup seluruh kehidupan umat manusia. Tapi kalau kita melihat mengkaji kalimat iqra, maka Allah perintahkan kita membaca, mengkaji apapun, yang penting adalah senantiasa bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, bahwasanya senantiasa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang mengkaji ilmu kriminologi, ya, bagaimana orang mengkaji kenapa orang bisa berbuat kejahatan, ya, dipelajari kenapa dia bisa mencuri, dipelajari kenapa dia bisa korupsi dan sebagainya. Niatnya bukan untuk melakukan kriminal, perbuatan jahat tersebutnya, tapi bagaimana dia mengkaji, ya, dia mengantisipasi, mengkaji bagaimana seorang manusia bisa berbuat kejahatan. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, begitulah bagaimana Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah mengatakan bahwasanya setidaknya ada 3 tujuan kenapa Islam Allah turunkan, Allah berikan kepada kita semua, ya, seluruh umat manusia. Yang pertama adalah tahqiqul amni, memberikan yang namanya keamanan, kenyamanan, kedamaian. Ya, makanya dari namanya saja Islam ini mengartikan bahwasanya keselamatan. Ya, subhanallah, tahqiqul amni, memberikan yang namanya kedamaian, keselamatan bagi seluruh umat manusia. Makanya tidak ada salah satu ajaran Islam dimanapun yang memecah belah umat manusia, bahwasanya di dalamnya penuh dengan rahmat Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang kedua adalah tahqiqur rafahiyah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajaran Islam ini untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Lihat bagaimana ajaran yang penuh dengan rahmatan lil alamin, yang memberikan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Bil khusus misalkan kita lihat negara kita, bahwasanya sebelum kita merdeka, kebanyakan mayoritas masyarakat kita ini menganut agama apa, Pak? Menganut agama apa, Ibu? Agama Hindu, Buddha. Ya, sebelum kita merdeka. Tapi lihat bagaimana ketika Islam masuk ke bumi Nusantara, Islam memberikan kesejahteraan, memberikan perdamaian, ya, menyatukan semuanya. Tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan umat manusia. Makanya hingga saat ini Islam bisa memberikan semuanya, bisa mempersatukan, yang memberikan persaudaraan dan sebagainya, sehingga saat ini Islam menjadi mayoritas untuk kita semua. Ya, tahqiqur rafahiyah. Dan yang ketiga adalah ta'birun nas, bahwasanya agama Islam diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala tidak lain dan tidak bukan adalah senantiasa memerintahkan
menyuruh kepada seluruh umat manusia untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini karena memang ini adalah pokok, ya inti dari penciptaan seorang manusia. Ketika Allah abadikan di dalam surah Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka bagaimana beribadah harus didasari dengan ilmu. Karena disitulah ya bagaimana ibadah kita bisa bernilai. Maka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa saja mereka yang senantiasa terus mengkaji, belajar ilmu-ilmu Allah Jalla wa Ala, apapun dipelajari atas nama Allah Rabbul Izzah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika orang belajar mengkaji, maka dia akan lebih paham, lebih mengetahui. Ketika ada yang salah, maka dia akan berperbaiki. Maka lebih bernilai lagi, lebih berkualitas lagi ibadahnya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ketika ada yang tidak ia tahu, maka ketika belajar, maka dia akan lebih mengetahui lagi. Maka bagaimana ketika beribadah? Salah satunya adalah dibekali dengan ilmu. Karena disitulah ibadah kita bisa bernilai para jamaah semua. Ya, bagaimana para ulama kita mengajarkan bahwasanya yang namanya ibadah, ya ibadah kita ini bisa lebih bernilai di hadapan Allah Jalla wa'ala, bisa lebih berkualitas lagi di hadapan Allah Jalla wa'ala. Setidaknya ada 3 yang menyebabkan amal ibadah kita lebih bernilai lagi, lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pertama adalah bagaimana kualitas hambanya. Ya, seorang hambanya tadi yang senantiasa memperbaiki dirinya, memperbaiki kapasitas dirinya, senantiasa meningkatkan kualitas nilai spiritualnya untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbaiki bagaimana kualitas salatnya, bacaan Al-Qur'annya, kemudian infak sedekahnya dan sebagainya, maka ini bisa menjadikan ibadah kita lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ketika dia salat semaunya, ya dengan waktu tempo yang begitu cepat. Kemudian setelah salat diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Rasul, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salat lagi karena kamu belum salat. Hakikatnya dia enggak salat. Ya, bagaimana tadi bisa menjadi berkualitas karena kualitas hambanya. Kemudian yang kedua adalah karena kemuliaan waktu yang Allah berikan. Alhamdulillah, Allah berikan kita semua waktu yang begitu mulia, ya waktu yang begitu agung. Dikatakan oleh para ulama, nisfur Ramadan zahaba wa nisful akhir zahabun, bahwasanya setengah Ramadan telah meninggalkan kita semua, dan setengah yang lain ini, setengah yang terakhir ini, zahabun, emas, sesuatu yang berharga dalam kehidupan umat manusia. Ya, ini bagaimana para ulama menjelaskan dalam hikmahnya, lan tarjal ayyam allati madat, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu dalam kehidupan kita. Maka bagaimana kita bisa memaksimalkan ada waktu yang penuh dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala, ada waktu yang penuh dengan keberkahan yang Allah berikan, dan disinilah bisa menjadikan ibadah kita bisa bernilai lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam 1 tahun Allah berikan yang namanya bulan Ramadan,
yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Jalla wa'ala. Dalam satu minggu Allah berikan yang namanya Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Kemudian dalam satu hari Allah berikan juga kemuliaan waktu sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bagaimana kita diperintahkan untuk bangun, ya, bersujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam. Ya, bukan seluruh malam, silahkan seluruh malam, tapi bagaimana kita bisa memberikan hak-hak dalam diri kita. Tapi Allah memerintahkan wa minal lail, dari sebagian malam itu, di mana doa-doa kita, hajat-hajat kita dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada waktu-waktu yang mustajab karena disebabkan karena waktunya yang mulia, sehingga doa-doa kita mustajab indallah. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang berpuasa. Salah satu dakwahum la turab. Ada 3 orang yang doanya itu tidak terhijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah dakwatul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Dan yang ketiga adalah dakwatus shaim hatta yuftir, bahwasanya doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ya, makanya lisaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ya, bagaimana Allah berikan kemuliaan, kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, bahagia ketika berbuka, karena disitulah ada waktu-waktu yang mustajab yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kemudian wa farhatun inda liqa'i rabbih, bagaimana dia bahagia ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasanya, dengan pahala puasanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu-waktu yang mustajab ya Allah berikan, sehingga kita harus tahu bagaimana waktu-waktu tersebut, ya, sehingga ibadah kita lebih bernilai lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa-doa hajat kita dikabulkan oleh Allah Jalla wa ala. Dan yang ketiga adalah karena kemuliaan, keberkahan tempatnya, ya, karena keberkahan, kemuliaan tempat tersebut yang Allah berikan kepada kita semua. Bagaimana ketika kita sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi Syarif, kemudian juga di Masjidil Aqsa, mempunyai keutamaan yang luar biasa. Ibadah di sana dibalas berlipat ganda oleh Allah Jalla wa ala. Ya, tentunya beda ketika kita sholat ibadah di masjid kita ini yang kita cintai ini dengan di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Makanya bagaimana kemuliaan tersebut Allah berikan. Ya, Masjidil Haram berapa pahalanya para jamaah semua? Berapa? 100.000 diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Nabawi 1.000, Masjidil Aqsa 500. Ya Allah berikan karena kemuliaan apa? Kemuliaan tempatnya. Maka ibadah kita lebih bernilai lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, ya, mungkin kemuliaan tempat, ya, Allah tidak berikan secara langsung, ya, dalam kehidupan kita saat ini, tapi mudah-mudahan, ya, kita senantiasa berdoa, berusaha, berazam, berniat, mudah-mudahan kita bisa, ya, sholat di Masjidil Haram, beribadah di sana, Masjidil Aqsa, dan kemudian Masjidil Nabawi Syarif. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi alhamdulillah Allah berikan kemuliaan yang dua tadi. Ya, kemuliaan seorang hamba untuk senantiasa memperbaiki dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemuliaan waktu yang Allah berikan.
bahwasanya ini adalah waktu emas. Kita katakan ini adalah waktu yang begitu mahal, waktu yang begitu mulia, ya, waktu emas yang Allah berikan dalam kehidupan kita, ya, dalam fatrah kehidupan umat manusia, ya, dalam pertumbuhan umat manusia. Seorang anak itu kan ada waktu emasnya, ya, di mana dia mudah untuk menangkap, mempelajari, kemudian melakukan, bahkan dia mudah untuk menghafal. Dikatakan adalah waktu emas dalam kehidupan umat manusia. Dan lihat bagaimana Allah berikan pada saat ini waktu yang begitu berharga dalam kehidupan kita, ya, dalam madrasah Ramadan ini yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat memang bahwasanya Allah jelaskan madrasah Ramadan bukan sekedar ayat 183-nya dalam surah Al-Baqarah, karena biasanya yang sering kita ulang-ulang, yang sering kita hafal adalah Al-Baqarah 183. Tapi kalau kita kaji luar biasa, bukan sekedar 183-nya, tapi dari 183 sampai 187, bahkan 188. Di situ Allah berikan bagaimana kurikulum yang madrasah Ramadan yang Allah turunkan di tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban. Ya, jadi ketika diturunkan di bulan Sya'ban, ya, kurikulum tersebut, ya, madrasah Ramadaniyah ini adalah bagaimana Allah berikan kesempatan kita untuk bersiap untuk bertemu bulan Ramadan, ketika memang pada saat itu diwajibkan yang namanya puasa Ramadan. Ya, dalam madrasah Ramadan ini tentunya, ya, kita semua merasakan kelebihan yang luar biasa. Ya, seorang pegawai, seorang karyawan, dia akan terus di-training, ya, oleh perusahaannya untuk meningkatkan skill, ya, untuk meningkatkan kualitas dirinya, maka diadakan pelatihan, training dan sebagainya. Bahkan yang melatih itu bukan orang yang biasa, para jamaah semua. Ya, perusahaan rela membayar mahal karena apa? Karena yang trainernya ini trainer yang luar biasa, kompeten di dalam bidangnya, ya, bisa merubah, ya, para pegawainya dengan cara-caranya. Kemudian juga staf-stafnya yang luar biasa. Makanya banyak mereka yang berani bayar mahal supaya apa? Supaya bisa merubah, ya, skill atau merubah apa kebiasaan, ya, ataupun apapun semua yang dilakukan oleh para karyawannya ini, supaya meningkatkan kualitas perusahaannya. Diadakan pelatihan-pelatihan tersebut. Nah, beginilah bagaimana madrasah Ramadan Allah berikan dalam kehidupan kita, ya, bahwasanya kita yakini pada saat ini seluruh umat manusia di muka bumi ini mereka sedang menjalankan madrasah ini, pendidikan Ramadan ini. Mau dia di daerah Asia, Eropa atau Amerika, semuanya ketika kita datang ke sana atau kita menyapa saudara-saudara kita di sana, mereka tentunya sedang berpuasa pada siang harinya. Bahkan bukan hanya saja berpuasa menahan lapar dan dahaganya, tapi juga menahan hawa nafsunya. Ya, dipastikan semuanya, ya, bahwasanya ibadah yang serentak ini luar biasa hanya dimiliki oleh ajaran Islam. Selain ada ibadah haji, ibadah haji kita semua juga serentak, seluruh umat manusia dengan niat yang satu, ya, dengan baju pakaian yang satu, dengan tempat yang satu, semua kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Ini subhanallah. Maka Allah berikan keutamaan di bulan Ramadan ini. Ketika 12 bulan Allah berikan, hanya bulan Ramadan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185-nya. Ya. Jadi di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, hanya bulan Ramadan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bagaimana kualitas kemuliaan bulan Ramadan,
sebagaimana Allah tadi ketika menciptakan ayyam, hari-hari yang dalam kehidupan umat manusia, Allah berikan hari yang penuh dengan kemuliaan, yaitu Sayyidul Ayyam. Ketika ada banyak nabi dan rasul yang Allah turunkan dalam kehidupan umat manusia, ya, ada banyak nabi dan rasul yang Allah turunkan dalam kehidupan umat manusia. Kemudian ada 25 nabi ataupun rasul yang wajib kita imani. Dari 25 itu Allah perkecil lagi, ada yang namanya ulul azmi. Dari ulul azmi diperkecil lagi, ada nabiyuna wa habibuna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kemuliaan. Ya, begitu juga dari bulan-bulan ini Allah berikan yang namanya bulan Ramadan, kemuliaan yang luar biasa. Ya, makanya bagaimana ketika ini subhanallah kita akan masuk ke dalam 10 terakhir di bulan Ramadan. 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya, ketika dalam Al-Qur'an banyak ikhtilaful ulama. Ya, ketika menafsirkan wal fajr wa layalin hasyr. Ya, wa layalin hasyr, salah satu para ulama ada yang mengatakan di situ adalah 10 terakhir di bulan Ramadan. Walaupun memang tafsiran yang terkuat adalah 10 pertama di bulan Zulhijjah. Tapi ada ulama yang menafsirkan 10 terakhir bulan Ramadan, sehingga Allah bersumpah ya dengan 10 hari tersebut. Dan bagaimana dikuatkan dengan Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dalam hadis riwayat Syaikhan Bukhari Muslim juga dijelaskan ya bagaimana Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu taala anha ini menjelaskan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir yajtahidu fi ma la yajtahidu ghairuhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk ya di 10 terakhir bulan Ramadan, ya beliau ijtahada yajtahidu, beliau bersungguh-sungguh, ya beliau bersungguh-sungguh yang tidak pernah beliau lakukan sebelumnya. Artinya dari pertama memang beliau semangat, akan tetapi ketika sudah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau lebih semangat lagi ibadahnya, ya mengejar kemuliaan di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Karena tadi kemuliaan waktu yang Allah berikan dalam kehidupan umat manusia. Kemudian bagaimana juga ya dikuatkan dengan hadis yang lain. Ya, ketika dari Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu taala beliau lebih merincikan lagi bagaimana kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashr awakhir sadda mi'zar wa ahya lailuhu wa ayqadha ahluhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, beliau mengucapkan ikat pinggangnya, beliau menyingkirkan lengan bajunya. Artinya beliau lebih bersemangat lagi, lebih mujahadah lagi dalam menuntaskan ibadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Bahkan para ulama hadis menjelaskan bahwasanya, mohon maaf, beliau sudah tidak tidur dengan istri-istri beliau. Ya, beliau lebih fokus untuk bisa beribadah, untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadda mi'dar, kemudian wa ayqadha ahlu. Bagaimana beliau beribadah tidak sendirian. Ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau begitu cinta ya dengan umatnya, begitu cinta dengan keluarganya. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa bertemu dengan Allah ya dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah ya tidak mau berdiam ya di surga atau di mana pun, beliau tidak minta, tapi beliau kembali lagi kepada umatnya untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah,
untuk sama-sama menggapai ridhonya Allah Jalla wa Ala, untuk sama-sama mendapatkan kemuliaan dari Allah Rabbul Izzah. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya, anak, ya, mantu semua, ya, cucunya semuanya dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Ahyanan hidup, untuk sama-sama menghidupkan, menjalankan malam Ramadan ini sebelum terakhirnya dengan ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka subhanallah, ya, bagaimana salah satu sunnah yang beliau ajarkan, ya, di antara amalan yang begitu banyak yang bisa kita maksimalkan, ya, salah satunya adalah, ya, i'tikaf. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kita semua, ya, untuk bisa sama-sama i'tikaf, ya, di rumah Allah, di masjid-masjid Allah Jalla wa Ala. Untuk apa? Senantiasa kita lebih fokus, ya, dalam beribadah, dalam mendekatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli 'am, setiap tahun fi syahr Ramadan ya'takifu 10 ayyam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap Ramadan beliau beriktikaf 10 hari. Kemudian wa fi 'amil ladzi qubida fi ya'takifu 20 yawman, di tahun terakhir beliau, ya, ketika beliau masuk dalam bulan Ramadan, di tahun terakhir beliau, di Ramadan terakhir beliau, sebelum beliau kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'takifuna 20 yawman, bahwasanya beliau sampai menambah bilangan hari dalam i'tikaf beliau beriktikaf sampai 20 hari. Nah, ini lebih menjelaskan lagi bagaimana keistimewaan, kekhususan ibadah i'tikaf ini, ya, sampai beliau menambah bilangan i'tikaf beliau sampai 20 hari di Ramadan terakhir sebelum beliau kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka subhanallah, ya, kemuliaan yang luar biasa. Karena apa? Karena Ramadan itu diberikan kemuliaan siang harinya, kemudian juga malam harinya, dengan redaksi yang sama yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bedanya antara soma dengan qoma. Pagi hari sampai terbenam matahari, Rasulullah mengatakan, man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa Ala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Malam harinya man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwasanya siapa saja yang menghidupkan malam Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa Ala, maka Allah juga ampuni dosa-dosanya. Ini menegaskan bagaimana kemuliaan dua waktu ini dengan redaksi yang sama dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bedanya ada soma, kemudian ada qoma. Ya, malam harinya qoma, yang menghidupkan tarawih, kemudian juga tadarus Al-Qur'an, infak, sedekah, kemudian qiyam, ya, tahajud dan sebagainya. Maka ini adalah kemuliaan yang Allah berikan, ya. Maka, ya, bagaimana jangan kita, salah satu, ya, kemuliaan yang Allah berikan adalah ada yang namanya Lailatul Qadar ini, malam kemuliaan. Kenapa kita fokus siang hari ibadah, kemudian malam hari juga kita ibadah mendekat kepada Allah? Karena tadi salah satu yang Allah berikan kemuliaan adalah malam Al-Qadar ini, Lailatul Qadar, ya, malam yang penuh dengan kemuliaan yang Allah berikan khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana tadi, ya, ketika kita memaksimalkan ibadah Ramadan ini, ketika Allah mengatakan wa aqimus siyama ilal lail, ya, sempurnakan ibadah puasa sampai malam hari, ya, karena malam hari tadi penuh dengan kemuliaan. Salah satunya adalah yang kita harapkan, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar,
malam kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana kemuliaan tersebut diturunkan Al-Qur'an, Ramadan diberikan kemuliaan karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Maka kita juga menjadi mulia karena kita semua diturunkan kepada kita yaitu Al-Qur'an. Maka ya malam yang penuh dengan kemuliaan ini ya kita harapkan, ya seluruh umat manusia mengharapkan kemuliaan tersebut. Ya bagaimana kita maksimalkan ibadah di malam hari Ramadan, kemudian juga ibadah malam hari ini senantiasa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya lebih memberikan kenyamanan, ya kedamaian dalam hati kita, dalam diri kita. Ya ketika kita beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salat malam yang kita kerjakan ya tarawih ya karena berasal dari kalimat rawaha yurawih, tarwihan. Ya ada sebuah kenikmatan, ada sebuah kebahagiaan, kenyamanan yang kita dapatkan ketika kita bisa fokus dalam beribadah di malam hari. Ya, maka bagaimana mudah-mudahan jika Allah belum turunkan malam kemuliaan tersebut, ya mudah-mudahan kita mendapatkan malam tersebut. Jikalau Allah sudah turunkan juga mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan malam kemuliaan tersebut. Ya bagaimana Rasulullah ya mengingatkan kita semua taharru Lailatul Qadar fil ashr awakhir, bahwasanya cari malam kemuliaan tersebut yaitu di 10 terakhir di bulan Ramadan. Lebih mengecut lagi ada hadisnya. Ya taharru Lailatul Qadar fil witr min ashr awakhir min Ramadan. Kalau kita mau mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka cari di malam-malam yang ganjil. Ya, dalam malam-malam bulan Ramadan. Akan tetapi yang namanya Lailatul Qadar ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala dan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya ketika Allah turunkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ya, walaupun memang ikhtilaf para ulama tanggalnya, kapannya. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan awal Ramadan, ada yang mengatakan di malam-malam ganjil Ramadan. Tapi ini adalah semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bisa ambil adalah hikmahnya untuk senantiasa bertakarrub kapanpun dan dimanapun. Bukan hanya saja malam ganjilnya, tapi malam genapnya juga kita hidupkan, kita ramaikan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya yang ramainya malam apa, Pak? Yang ramainya malam apa? Malam ganjil. Ya, yang ramai itu malam ganjil. Terkadang malam genapnya ya sepi, istirahat dulu. Ya. Ini subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan buat kita semua. Ya bagaimana kemuliaan ini Allah berikan khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ketika Allah turunkan surah Al-Qadar itu. Ya bagaimana Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan, ya beliau menjelaskan asbabun nuzul, kenapa bisa turun. Ya, malam kemuliaan tersebut diberikan khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwasanya pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bercerita ya di hadapan para sahabatnya bahwasanya ada salah satu orang dari Bani Israel yang senantiasa beribadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya selama 1000 tahun. Ya dipanjangkan umurnya, kemudian terus ibadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya la ya'sunallah tarfata 'ain, tidak pernah bermaksiat sekedip mata pun. Ya beliau menjelaskan sampai seperti itu. Ya siang harinya berjihad, ya berjuang dalam agama Allah Subhanahu wa taala, malam harinya dia fokus ibadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Rasulullah juga mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu.
Sebaik-baik manusia adalah ketika umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia juga dalam kebaikan. Panjang umur, kemudian terus istiqomah dalam kebaikan. Ya, kalau panjang umur, sehat walafiat, misalkan sehat tapi maksiat dan sebagainya, maka itu adalah istidraj. Ya, ujian, tipuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya ketika bertambah kenikmatan kita, maka bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah, ketika itu para sahabat menangis. Kenapa? Bukannya para sahabat tidak bisa beribadah selama itu. Para sahabat luar biasa ibadahnya. Ya, bagaimana ada sahabat yang miskin, ya mereka iri dengan sahabat yang kaya. Ya karena mereka bisa berinfak dengan hartanya, bisa bersedekah dengan hartanya. Dan ini bagaimana sahabat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada sahabat yang nggak mau tidur, pengennya ibadah terus. Ada sahabat yang nggak mau makan, pengennya ibadah terus. Nggak mau nikah, pengennya ibadah terus. Akan tetapi diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya diri kita, semua anggota tubuh kita punya hak, keluarga kita punya hak, dan itu juga bentuk dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ibadahnya luar biasa. Bahkan para sahabat ini, para jamaah semua, bukan hanya saja mencontoh Rasulullah SAW dalam hal ibadah, tapi bagaimana dalam perilaku, dalam apa yang disukai oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga para sahabat ikut apa yang memang disukai oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika ada makanan yang disukai oleh Rasulullah SAW, sahabat yang tadinya tidak suka, karena Rasulullah SAW suka di situ, maka diberikan, ya, apa bukti cintanya, bukan hanya saja menghidupkan sunnahnya, tapi juga menjalankan apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan ya kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya senantiasa dalam istiqomah yang Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan malam kemuliaan ini yang lebih mulia daripada seribu bulan. Khairum min alfi syahr. Jangan diterjemahkan sama dengan seribu bulan, karena terkadang kita masih menerjemahkannya dengan sama 1000 bulan, padahal kalimatnya khairum min, bahwasanya dia lebih baik daripada seribu bulan. Ya, maka Allah berikan itu semua untuk kita. Mudah-mudahan ketika kita ibadah di malam tersebut, maka sholat kita bagaikan kita ibadah lebih dari 1000 bulan. Bacaan Quran kita maka lebih dari 1000 bulan. Infak sedekah kita maka lebih dari 1000 bulan pahalanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, bagaimana di dalam Sunan Ibnu Majah dijelaskan kemuliaan Ramadan ini, ya Allah berikan, ya ketika ada sahabat Rasulullah SAW, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, yang beliau ini adalah salah satu orang dari Bani Quraisy yang juga menjadi salah satu sahabat yang dijanjikan, yang dijamin oleh Rasul untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu beliau pernah ada sahabatnya 2 orang yang masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW, dan 2 sahabatnya ini luar biasa ibadahnya, istiqomahnya di Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah mewafatkan 2 sahabat ini. Yang pertama mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua meninggal ya di tempat tidurnya, ya dalam keadaan biasa karena memang sudah waktunya. Kemudian meninggalnya setahun setelah sahabat yang pertama yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Suatu saat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu bermimpi beliau berada di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala bersama 2 sahabat tadi. Ketika diperintahkan masuk surga, yang lebih dulu diperintahkan adalah sahabat yang kedua.
Sahabat yang Allah panjangkan umurnya 1 tahun setelah sahabat yang pertama, padahal sahabat yang pertama ini meninggal dalam keadaan mati syahid. Sehingga terbangun Talha bin Ubaidillah. Kenapa yang diperintahkan masuk surga pertama kali adalah sahabat yang kedua? Kenapa bukan sahabat yang pertama? Ternyata ketika dijelaskan, diceritakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah menjelaskan bahwasanya bukankah sahabat yang kedua ini dipanjangkan umurnya? Di dalam umurnya dia bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dia bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan senantiasa kita terus memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah kuatkan diri kita untuk istiqomah di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi diri saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.